Selamat pagi sahabat-sahabat yang terkasih, apa kabar? Semoga hari ini penuh dengan damai dan sukacita. Kita diberi kesempatan baru oleh Tuhan untuk bersama-sama merenung dan mendengarkan firman-Nya. Pada kesempatan kali ini, mari kita buka hati dan pikiran kita, serta siapkan diri untuk menerima pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul Jangan berhenti karena tidak dihargai. Mari kita membaca di dalam Kolose pasal 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bahagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami, dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita belajar tentang satu hal yang seringkali membuat banyak pelayan Tuhan kehilangan semangat, yaitu rasa tidak dihargai. Mungkin kita sudah melayani dengan setia, bekerja dengan keras di ladang Tuhan, tetapi seolah tidak ada yang melihat. Orang lain dapat pujian, kita dilupakan. Kita memberi yang terbaik, tapi malah disalahpahami. Dan di titik itu, hati kita berkata, untuk apa aku teruskan kalau tidak ada yang menghargai? Saudaraku, pagi ini Tuhan mau berbisik lembut di hati saudara. Jangan berhenti hanya karena tidak dihargai. Karena aku melihat apa yang orang lain tidak lihat. Mari kita lebih jauh melihat bahagian yang pertama. Melayani Tuhan bukan melayani manusia. Kolose pasal 3 ayat 23-24 menegaskan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Seringkali tanpa kita sadar, kita mengharapkan balasan dari manusia. Kita ingin ucapan terima kasih, kita ingin penghargaan, kita ingin perhatian, bahkan kita ingin pengakuan. Saudara, firman Tuhan berkata, layanilah seolah-olah engkau melayani Tuhan. Artinya, motivasi pelayanan harus tertuju kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sebab kalau kita melayani untuk manusia, kita akan kecewa berat. Manusia bisa lupa, manusia bisa salah paham, manusia bisa menilai dari penampilan luar, tapi Tuhan melihat hati. Saudaraku, pelayanan yang tidak dilihat manusia tidak pernah luput dari pandangan Tuhan. Mungkin orang tidak tahu berapa kali engkau bangun malam mendoakan jemaat. Mungkin tidak ada yang tahu bagaimana engkau menahan tangis sambil tetap tersenyum di mimbar. Tetapi Tuhan tahu, dan Tuhan tidak akan membiarkan pengorbananmu sia-sia. Yang kedua, Yesus pun tidak dihargai. Kalau ada orang yang paling tidak dihargai di dunia ini, itu adalah Yesus sendiri. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, tetapi justru ditolak, dicaci,
dan bahkan disalibkan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 11 berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bayangkan anak Allah yang penuh kasih menyembuhkan orang sakit, membangkitkan yang mati, memberi makan ribuan orang, tetapi pada akhirnya dituduh dan disalibkan. Kalau Yesus saja tidak dihargai oleh manusia, mengapa kita berharap semua orang akan menghargai kita? Namun lihat sikap Tuhan. Yesus tidak berhenti hanya karena ditolak. Dia tetap mengasihi, tetap melayani, bahkan berdoa bagi mereka yang menyalibkannya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah contoh tertinggi bagi kita. Melayani bukan karena ingin dihargai, tetapi karena kita mengasihi Tuhan dan orang yang Tuhan kasihi. Bahagian yang ketiga, kekecewaan adalah ujian kesetiaan. Kecewa adalah ujian bagi setiap pelayan Tuhan. Banyak orang berhenti bukan karena tidak sanggup, tetapi karena hatinya terluka. Padahal seringkali di balik rasa sakit itu, Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. Galatia pasal 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kadang Tuhan izinkan kita tidak dihargai, supaya kita belajar melayani tanpa pamrih, supaya kita memberi tanpa menuntut balas, supaya kita mengasihi tanpa syarat. Sebab Tuhan sedang memurnikan motivasi kita. Apakah kita melayani karena ingin dilihat orang, atau karena benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan? Ingat, pelayanan sejati diuji bukan di atas panggung, tapi di balik layar. Saat tidak ada yang melihat, saat tidak ada yang memuji, saat tidak ada yang tahu apa yang sedang kita perjuangkan. Bahagian yang keempat, Tuhan melihat yang tak dilihat orang. Saudaraku, Tuhan punya cara luar biasa dalam menghargai para pelayannya. Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 4, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Artinya, Tuhan mencatat setiap hal kecil yang kita lakukan dengan hati yang tulus. Saat engkau menyiapkan kursi di gereja dengan setia, Tuhan melihat. Saat engkau melayani anak sekolah minggu yang sudah susah diatur, Tuhan melihat. Saat engkau berdoa di kamar sendirian untuk jemaatmu, Tuhan melihat. Saat engkau menahan sakit hati, tapi tetap tersenyum melayani, Tuhan juga melihat. Mungkin orang tidak mengucapkan terima kasih, tapi Tuhan sedang berkata, anakku, aku bangga padamu. Dan percayalah, upah dari Tuhan jauh lebih berharga daripada pujian manusia. Bahagian yang kelima, tetap melayani dengan cinta. Saudaraku, pelayanan sejati lahir dari kasih, bukan dari ambisi. Kasih yang sejati membuat kita terus melayani, meski tidak dihargai. Kasih yang tulus tidak menuntut balas. Kasih yang murni membuat kita kuat di tengah penolakan. Kasih yang dari Tuhan membuat kita tetap berjalan ketika orang lain berhenti. Melayani dengan kasih artinya kau tetap tersenyum walau hatimu letih. Melayani dengan kasih artinya saudara tetap tersenyum walau hatimu letih. Saudara tetap menabur walau belum melihat hasil. Saudara tetap setia karena tahu siapa yang memanggilmu. Kasih dari Tuhanlah yang memampukan kita tetap berdiri. Bagian yang terakhir, upayakan pelayananmu menyenangkan hati Tuhan.
Tuhan tidak mencari pelayanan yang sempurna, tetapi hati yang mau taat. Dia lebih menghargai kesetiaan daripada hasil besar. Matius 25 ayat 21 berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Saudaraku, jangan ukur keberhasilan pelayanan dari jumlah orang yang melihat, jumlah jemaat, atau pujian orang. Ukur keberhasilanmu dari kerelaan hatimu untuk tetap taat meski tidak dihargai. Suatu hari saat kita berdiri di hadapan Tuhan, kita tidak ditanya seberapa banyak orang memujimu. Tapi Tuhan akan berkata, apakah engkau setia dalam perkara kecil yang aku percayakan? Mungkin hari ini saudara sedang melayani dengan hati yang letih. Mungkin ada orang yang salah paham, ada orang yang meremehkan, ada orang yang melupakan jerih lelahmu. Tapi dengar, Tuhan tidak pernah lupa. Setiap air mata, setiap doa, setiap langkah pelayananmu tercatat di hati Tuhan. Jangan berhenti hanya karena tidak dihargai manusia. Sebab Tuhan sudah menyiapkan mahkota kemuliaan bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau tahu betapa sering kami merasa tidak dihargai. Tapi hari ini kami mau belajar untuk tetap setia. Bukan karena pujian manusia, tapi karena Engkau layak dilayani. Pulihkan hati kami Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba yang tetap melayani dengan kasih meski dunia tidak melihat. Kami mau bertahan sampai akhir sebab kami tahu upah kami besar di sorga. Hamba berdoa buat para pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati pendidikan mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah belas kasihan-Mu ada atas bangsa kami ini juga Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain agar mereka juga diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.